Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari pendamping desa yang ada di Kabupaten Berau. Pertama adalah kemiskinan ekstrim. Tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Aris dari Kementerian Keuangan, bahwa saat ini sudah ada data P3KE yang nantinya semua data itu sudah ada di dalamnya. Tetapi desa juga kan punya kewenangan, punya forum yang bernama musyawarah desa untuk menginventarisir warga-warga miskin yang mendapatkan bantuan, terutama untuk BLT. Jadi karena basisnya adalah basis masyarakat, pendataannya mulai dari tingkat RT, kemudian RW, kemudian dari relawan-relawan pendataan itu dibahas musyawarah desa. Kalau ini berjalan secara efektif, saya pikir tidak ada warga miskin ekstrim yang tidak tersentuh melalui bantuan BLT. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa kalau pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, mulai proses pendataannya ini berjalan secara fair, maka pasti nggak ada gejolak di desa. Karena pendataannya secara terbuka dan melibatkan banyak masyarakat, sebanyak-banyaknya masyarakat, keterwakilan masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam musyawarah desa, A, B, C, D, E itu dianggap miskin atau miskin ekstrim, kan dalam forum itu bisa saja ada yang komplain. Si E itu tidak layak lagi dapat bantuan karena ada X di warga dusun ini yang lebih tidak mampu dibanding si E misalnya. Sehingga diskusi dalam musyawarah desa itu lebih fair dan lebih terbuka. Saya pikir Ibu dari pendamping desa Kabupaten Berau sangat paham dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika dilaksanakan musyawarah desa. Betul-betul musyawarah desa ini mengakomodir masukan-masukan masyarakat. Sehingga pada berbagai forum saya katakan, data untuk penerima BLT ini yang dikelola oleh desa sendiri, ditentukan oleh desa sendiri melalui musyawarah desa itu sendiri, hampir tidak ada masalah. Ya beda dengan awal-awal ya. Kalau awal-awal ini kan masih semraut, pendataannya masih bingung-bingung sehingga ada sepupu kepala desa, istri kepala desa juga dapat, itu awal-awal. Tapi beriring dengan waktu, kepala desa juga tidak mau mengambil resiko, misalnya menetapkan si C ini sebagai penerima, lalu kemudian kenyataannya si C ini sudah tidak miskin lagi, punya motor, bahkan punya istri dua, kok dapat BLT lagi? Secara fisik dia mampu. Makanya yang kita dorong regulasinya adalah bagaimana penentuan penerima BLT kemiskinan ekstrim ini betul-betul dikedepankan melalui musyawarah desa. Bagaimana urut-urutannya? Tentu yang pertama adalah paling miskin dulu yang disebut kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah warga yang bahasa sederhananya diapakan saja sudah tidak bisa bangkit. Sudah tidak, kalau miskin yang lain itu mungkin diberikan permodalan dia bisa usaha, bisa beraktivitas, yang kemudian mereka bisa keluar dari status sebagai keluarga miskin. Kalau miskin ekstrim ini memang kalau bahasa sehari-harinya sudah ekstrim, sehingga memang dia harus mendapatkan bantuan sosial. Kemudian operasional 3%. Ini boleh untuk masyarakat. Jadi sebenarnya operasional ini adalah dana penunjang kegiatan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi sebenarnya jangan juga disalah tafsirkan bahwa ada uang masyarakat di situ, karena itu bukan hak. Nanti kepala desa yang kita berikan ruang untuk menentukan operasional ini digunakan untuk apa. Kenapa sampai ada operasional pemerintah desa ini kan begini ceritanya nih. Kan warga desa itu seakan-akan menganggap kepala desa ini adalah tempat menyelesaikan semua persoalan. Ada warga susah datang ke kepala desa.
Ada warga yang menderita datang ke kepala desa, ada persoalan datang ke kepala desa. Makanya kita berikan operasional 3% untuk pemerintah desa ini. Operasional 3% ini digunakan untuk apa? Untuk menunjang tugas-tugas kepala desa, untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Jadi kepala desa dan perangkatnya. Saya akan jadi contoh tadi. Kan ada orang meninggal, kemudian tidak ada yang ngurusi jenazahnya. Itu boleh dari operasional pemerintah desa. Tidak mungkin kemana-mana nih, pasti warga lari ke kepala desa. Ada kelompok masyarakat di bidang seni olahraga yang butuh diapresiasi karena lomba-lomba. Itu kan minta bantuan ke kepala desa. Daripada ini pakai uang pribadi kepala desa, nanti kan Pak Kades berantem dengan Ibu Kades kalau ini memakai uang dari kantongnya. Kita siapkanlah 3% ini yang bisa dipakai untuk menunjang tugas-tugas pemerintah desa. Ya, kemudian ada kedukaan, ada yang mau dibiayai tengah malam mau tiba-tiba ke rumah sakit karena sakit. Ada ibu-ibu hamil tapi dia tidak mampu, kemudian tengah malam datang ke rumah kepala desa minta bantuan dirujuk ke rumah sakit karena mau melahirkan tapi tidak bisa secara normal. Harus melalui tindakan medis. Untuk biaya operasionalnya ke sana, perjalanan dari desa yang jauh, yang terpencil mungkin, kemudian ke layanan kesehatan level kabupaten, itu kan butuh biaya operasional. Itulah yang dipakai oleh operasional pemerintah desa. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa itu dananya bisa dipakai untuk masyarakat. Untuk ini kan sama aja, akhirnya kepala desa tidak ada daya untuk menunjang operasional dalam tugas-tugas pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa.